Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai perhitungan atas biaya unit yang hilang atau rusak dalam harga pokok proses dengan metode FIFO. Sebelum memasuki ke pembahasan, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama ada Cantika Ulia Lutfiatur Rahmah dengan NIM 210810201153. Yang kedua yaitu Febi Rizky Ananda Putri dengan NIM 210810201163. Dan anggota yang terakhir ada Anastasia Lavia Aprilianti dengan NIM 210810201164. Materi yang pertama yaitu harga pokok proses. Adanya persediaan awal barang dalam proses. Apabila pada awal periode terdapat persediaan awal barang dalam proses, maka akan timbul masalah untuk menentukan harga pokok barang jadi. Hal ini timbul karena persediaan barang dalam proses tersebut telah mempunyai harga pokok yang berasal dari periode sebelumnya. Untuk menentukan harga pokok barang jadi, dapat kita gunakan metode FIFO. Digunakan apabila tingkat harga bahan baku, biaya konversi atau tingkat persediaan berfluktuasi. Metode FIFO lebih disukai untuk kepentingan pengendalian karena biaya per unit untuk setiap periode independen terhadap periode sebelumnya. Selanjutnya yaitu metode harga pokok FIFO. Perhitungan harga pokok adalah sebagai berikut. A adalah proses produksi dianggap untuk menyelesaikan produk dalam proses awal menjadi produk selesai. Yang kedua, setiap elemen harga pokok produk dalam proses awal tidak digabungkan dengan elemen biaya yang terjadi dalam periode yang bersangkutan. Yang ketiga, harga pokok produk dalam proses awal periode tidak perlu dipecah kembali menurut elemennya ke dalam setiap elemen biaya. Yang keempat, produksi ekuivalen sama dengan produksi dalam proses awal dikali dengan tingkat penyelesaian yang dibutuhkan di jumlah produksi current ditambah produk dalam proses akhir dikalikan tingkat penyelesaian yang sudah dinikmati. Yang terakhir yaitu besarnya harga pokok satuan setiap elemen biaya dihitung sebesar elemen biaya yang terjadi pada periode yang bersangkutan dibagi jumlah produksi ekuivalen dari elemen biaya yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu adanya produk hilang dalam proses. Untuk mencatat adanya pengaruh produk hilang selama proses produksi diadakan pembedaan antara produk hilang dalam proses sebagai berikut. Yang pertama yaitu produk hilang awal proses. Dalam hal ini pengaruhnya ke perhitungan harga pokok adalah di departemen awal, produk yang hilang awal tidak dihitung dalam menentukan jumlah unit ekuivalen. Sedangkan di departemen lanjutan atau departemen 2 dan seterusnya, harga pokok dari departemen sebelumnya disesuaikan dengan jumlah satuan setelah adanya produk hilang. Yang kedua yaitu produk hilang akhir proses. Apabila produk hilang terjadi pada akhir proses mempunyai pengaruh terhadap perhitungan harga pokok produksi untuk departemen awal maupun lanjutan. Yang selanjutnya yaitu produk hilang tersebut tetap diperhitungkan dalam unit ekuivalen karena dianggap telah ikut menyerap biaya-biaya produksi. Yang terakhir yaitu harga pokok produksi hilang tersebut diperhitungkan ke harga pokok produk selesai yang ditransfer dari departemen produksi yang bersangkutan ke departemen produksi berikutnya. Adanya produk rusak dalam proses. Produk rusak adalah produk yang mutunya tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan dan tidak dapat diperbaiki lagi. Di sini terdapat dua kategori produk rusak dalam proses. Di antaranya yang pertama adalah apabila produk rusak tersebut tidak laku dijual. Yang kedua, apabila produk rusak tersebut masih mempunyai harga jual. Selanjutnya adanya produk cacat dalam proses. Produk cacat yaitu produk yang kondisinya rusak atau tidak memenuhi ukuran mutu yang sudah ditentukan, tetapi masih dapat diperbaiki secara ekonomis menjadi produk yang baik kembali. Dalam arti biaya perbaikannya lebih rendah dibandingkan kenaikan nilai yang diperoleh dengan adanya perbaikan. Perlakuan produk cacat tergantung dengan penyebab timbulnya produk cacat, yaitu yang pertama, produk cacat bersifat normal. Semua biaya perbaikan diperlakukan sebagai elemen biaya produksi dan digabungkan dengan elemen biaya produksi yang ada pada departemen tersebut. Jenis yang kedua yaitu produk cacat karena kesalahan. Perlakuan biaya perbaikan tidak boleh dikapitalisasi ke dalam biaya produksi, akan tetapi harus diperlakukan sebagai elemen rugi produk cacat. Adanya tambahan bahan setelah departemen awal. Meskipun pada umumnya bahan baku dipakai pada departemen awal, tetapi ada kalanya bahan baku ditambahkan di departemen lanjutan atau di departemen kedua dan seterusnya.
Adapun pencatatan tambahan bahan baku tersebut di departemen lanjutan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apabila tambahan bahan baku tersebut tidak menambah unit produk, maka tambahan bahan baku itu hanya dicatat menambah biaya produk tanpa mempengaruhi perhitungan unit ekuivalen departemen yang bersangkutan. Yang kedua, apabila tambahan bahan baku tersebut mengakibatkan bertambahnya unit produk di departemen yang bersangkutan, maka akan mengakibatkan diadakannya penyesuaian terhadap harga pokok produksi persatuan dari departemen sebelumnya. Selanjutnya, adanya bahan sisa proses produksi adalah bahan baku yang merupakan sisa proses produksi yang tidak dapat dimasukkan lagi dalam produksi untuk tujuan yang sama, tetapi mungkin dapat digunakan untuk proses produksi yang berbeda atau dijual kembali dalam suatu jumlah yang tertentu. Bahan sisa ini nilai jualnya lebih kecil dibandingkan dengan produk utama. Yang terakhir yaitu adanya bahan buangan. Di sini adalah bagian dari bahan mentah yang tertinggal sesudah proses produksi dan tidak mempunyai kegunaan untuk dipakai atau dijual kembali. Biaya dalam mengatur bahan buangan itu biasanya dibebankan pada kontrol overhead pabrik. PT Krismon mengolah produk melalui dua departemen. Produk yang berasal dari Departemen A dipindahkan ke Departemen B untuk diproses menjadi produk jadi yang siap digunakan. Pada Departemen A terjadi produk hilang awal proses dan di Departemen B terdapat produk yang rusak bersifat normal dan tidak laku dijual. Data produksi dan biaya dalam bulan Desember 1996 adalah sebagai berikut. Pada Departemen A, produk dalam proses pertanggal 1 Desember 1996. Bahan baku 100%, konversi 75%, sebanyak 400 unit. Produk masuk proses sebanyak 3.100 unit. Produk selesai ditransfer ke Departemen B sebanyak 2.500 unit. Produk dalam proses pertanggal 31 Desember 1996, bahan baku 100%, konversi 50%, sebanyak 500 unit. Selanjutnya, pada Departemen B, produk dalam proses pertanggal 1 Desember 1995, konversi 50%, sebanyak 300 unit. Produk selesai diterima dari Departemen A sebanyak 2.500 unit. Produk selesai ditransfer ke gudang sebanyak 2.100 unit. Produk dalam proses pertanggal 31 Desember 1995, konversi 80% sebanyak 600 unit. Selanjutnya, pada Departemen A, produk hilang awal proses sebanyak 500 unit, sedangkan pada Departemen B, produk rusak bersifat normal atau tidak laku dijual sebanyak 100 unit. Lalu, harga pokok produk dalam proses tanggal 1 Desember 1996. Pada Departemen B, terdapat harga pokok dari Departemen A sebesar Rp475.000. Pada Departemen A, biaya bahan baku sebesar Rp90.000. Lalu, biaya tenaga kerja pada Departemen A sebesar Rp65.000 dan pada Departemen B sebesar Rp150.000. Untuk biaya overhead pabrik, pada Departemen A sebesar Rp85.000 dan pada Departemen B sebesar Rp125.000. Lalu terdapat biaya ditambahkan pada Departemen A yaitu biaya bahan baku sebesar Rp637.000. Biaya tenaga kerja pada Departemen A sebesar Rp931.000 dan pada Departemen B sebesar Rp910.800. Untuk biaya overhead pabrik pada Departemen A sebesar Rp392.000 dan pada Departemen B sebesar Rp1.113.200. Nah, dari contoh soal tersebut diminta buatlah laporan harga pokok produksi per departemen produksi dengan menggunakan metode FIFO. Nah, di sini kita mulai dari laporan harga pokok produksi pada Departemen A, bulan Desember 1995. Untuk laporan produksi, kita masukkan produk dalam proses pertanggal 1 Desember 1996 dengan produk masuk proses, sehingga kita jumlahkan 400 unit dengan 3.100 unit menjadi 3.500 unit.
Lalu kita masukkan produk selesai ditransfer ke Departemen B, produk dalam proses pertanggal 31 Desember 1996, produk hilang awal proses, yang mana kita jumlahkan 2.500 unit ditambah 500 unit ditambah 500 unit menjadi 3.500 unit. Selanjutnya, biaya dibebankan di Departemen A, harga pokok produk dalam proses awal sejumlah Rp240.000. Lalu kita masukkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik dengan rincian jumlah, unit ekuivalen, dan HPP per unitnya. Sehingga dari jumlah tersebut dapat kita ketahui biaya kumulatif pada Departemen A sebesar Rp2.200.000. Lalu selanjutnya perhitungan harga pokok, yang mana perhitungan harga pokok produk dalam proses awal yaitu harga pokok produk dalam proses periode lalu. Selanjutnya, biaya untuk menyelesaikan produk dalam proses awal terdapat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik dengan rincian perhitungan sebagai berikut. Setelah itu, kita jumlahkan semua menjadi totalnya Rp294.000. Selanjutnya, kita masukkan perhitungan harga pokok produk selesai di transfer ke Departemen B. Terdapat harga pokok produk selesai dan harga pokok produk selesai ditransfer ke Departemen B dengan perhitungan sebagai berikut. Selanjutnya, perhitungan harga pokok produk dalam proses akhir. Terdapat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik dengan perhitungan sebagai berikut. Lalu dapat kita ketahui jumlah harga pokok produksi di Departemen A yang diperoleh dari harga pokok produk selesai ditransfer ke Departemen B dengan perhitungan harga pokok produk dalam proses akhir, yaitu Rp1.942.500 ditambah dengan Rp257.500, yang mana hasilnya sebesar Rp2.200.000. Yang selanjutnya yaitu laporan harga pokok produksi Departemen B pada bulan Desember tahun 1996. Laporan produksi yang terdiri dari produk dalam proses pertanggal 1 bulan 12 tahun 1996 yang dikonversi 50%. Selanjutnya, produk selesai diterima dari Departemen A. Selanjutnya, produk selesai ditransfer ke gudang. Selanjutnya, produk dalam proses per tanggal 31 bulan 12 tahun 1996 yang dikonversi 80%. Dan yang terakhir, produk rusak bersifat normal. Biaya dibebankan di Departemen B yang terdiri dari elemen biaya, jumlah, unit ekuivalen, dan HPP per unit. Yang terdiri dari HP produk dalam proses awal, HP dibebankan dalam Departemen B, HP produk dari Departemen A, biaya ditambahkan di Departemen B, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dengan biaya kumulatif Departemen B sebesar Rp4.716.500 dengan unit sebesar 1.577. Selanjutnya, perhitungan harga pokok yang terdiri dari perhitungan harga pokok produk dalam proses awal, HP produk dalam proses awal periode lalu, biaya untuk menyelesaikan produk dalam proses awal yang terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Setelah dijumlah menjadi sebesar Rp870.000. Perhitungan HP produk selesai ditransfer ke gudang terdiri dari HP produk selesai, HP produk rusak. HP produk selesai ditransfer ke gudang setelah dijumlah menjadi Rp3.866.300. Perhitungan HP produk dalam proses akhir yang terdiri dari Departemen A, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Setelah dijumlah sebesar Rp4.716.500.
Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.